Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pipit Dwi Granasi dengan NIM B1B1 22104 dari Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum. Video ini saya buat untuk mengisi nilai UTS mata kuliah pengantar ilmu politik dengan dosen pengampu Bapak Alfa Beriansah SIP MIP. Materi yang akan saya jelaskan di sini yaitu konsep ilmu politik dan hubungan ilmu politik dengan ilmu sosial lainnya. Sebelum memasuki materinya, saya di sini akan menjelaskan apa itu politik. Politik dalam arti luas, dalam bahasa Yunani yaitu polis, yang berarti negara atau kota. Dengan politik berarti ada hubungan khusus antara manusia yang hidup bersama. Dalam hubungan itu timbul aturan, kewenangan, kelakuan pejabat, legalitas keabsahan, dan akhirnya kekuasaan. Politik adalah suatu usaha menggapai kehidupan yang baik. Pada umumnya, dapat dikatakan bahwa politik adalah usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima baik oleh sebagian besar warga untuk membawa masyarakat ke arah kehidupan bersama yang harmonis. Sedangkan ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari politik itu sendiri atau kepolitikan. Baiklah, langsung saja memasuki materi yang pertama, yaitu konsep dasar ilmu politik. Konsep dasar ilmu politik yang pertama yaitu negara. Negara sendiri oleh Miriam Budiarjo diartikan sebagai suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Yang kedua yaitu kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk mempengaruhi perilaku seseorang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan para pelaku. Kekuasaan itu sendiri yaitu bagaimana cara kita mendapatkan kekuasaan dan mempertahankan kekuasaan itu sendiri. Pada dasarnya kekuasaan itu ada pada yang pertama yaitu kedudukan, yang kedua yaitu kekayaan. Yang bisa diartikan apabila kita memiliki kedudukan dan kekayaan, pastinya kita memiliki kekuasaan di dalamnya. Yang ketiga yaitu pengambilan keputusan. Keputusan adalah hasil yang membuat pilihan di antara beberapa alternatif, sedangkan istilah pengambilan keputusan itu terkait dengan berbagai macam keputusan yang diambil secara kolektif, mengikat seluruh masyarakat. Keputusan-keputusan tersebut umumnya menyangkut tujuan masyarakat atau kebijakan untuk mencapai tujuan itu. Setiap proses membentuk kebijakan umum atau kebijakan pemerintah adalah hasil dari suatu proses mengambil keputusan, yaitu memilih beberapa alternatif yang akhirnya ditetapkan sebagai kebijakan pemerintah. Tiap pengambilan keputusan pastinya ada yang namanya dukungan dan ada yang namanya tuntutan. Dan setiap keputusan didapatkan dari persetujuan legislatif. Suatu pengambilan keputusan yang penting harus dilakukan dengan uji publik. Selanjutnya yaitu kebijakan umum. Dalam ilmu politik, konsep kebijakan umum merujuk pada tujuan bersama yang hendak dicapai melalui usaha bersama, serta rencana-rencana yang mengikat yang dituangkan dalam bentuk kebijakan oleh pihak yang berwenang atau pemerintah. Kebijakan sendiri menurut Miriam Budiarjo adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seseorang pelaku atau kelompok politik dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu. Dan yang terakhir yaitu pembagian atau alokasi. Dalam ilmu politik, konsep pembagian atau alokasi berkaitan erat dengan pembagian dan pengalokasian nilai-nilai secara mengikat. Pembagian atau alokasi sendiri
diartikan sebagai pembagian dan penjatahan nilai-nilai dalam masyarakat. Dalam ilmu sosial, suatu nilai adalah sesuatu yang dianggap baik dan benar, sesuatu yang diinginkan, sesuatu yang mempunyai harga dan oleh karenanya dianggap baik dan benar. Selanjutnya yaitu materi yang kedua, yaitu hubungan ilmu politik dengan ilmu sosial lainnya. Hubungan ilmu politik dengan ilmu sosial lainnya, yang pertama yaitu ilmu politik dengan ilmu pemerintahan. Jika ilmu politik mengkaji tentang pembuatan kebijakan dan penampung aspirasi untuk menentukan suatu kebijakan serta kebijaksanaan, maka ilmu pemerintahan membahas tentang penyelenggaraan suatu kebijakan, peraturan, serta kebijakan kepada masyarakat. Yang kedua yaitu ilmu politik dengan ilmu administrasi publik. Keduanya memiliki keterkaitan yang sangat erat yang tidak dapat dipisahkan. Hal ini sesuai dengan salah satu pendapat bahwa administrasi publik adalah sebagai pelaksana bagi politik. Keduanya terangkai dalam jalinan interkoneksi. Suatu kebijakan publik yang dirumuskan oleh politik tidak akan sempurna kalau tidak memperoleh masukan dari administrasi. Bahkan, dapat dikatakan dengan masukan dari administrasi, suatu politik baru dapat merumuskan kebijakannya. Yang ketiga yaitu hubungan ilmu politik dengan ilmu hukum. Hubungan ilmu politik dengan ilmu hukum adalah suatu di antara sekian banyak alat-alat politik dengan alat mana penguasa masyarakat dan negara mewujudkan kebijaksanaannya. Dan yang terakhir yaitu hubungan ilmu politik dengan psikologis. Ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari manusia dalam lingkup sosial, sedangkan psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kejiwaan pada manusia. Atau dapat dikatakan ilmu yang mempelajari tentang manusia pada lingkup individu. Maka ilmu politik berkaitan erat dengan ilmu psikologi, karena keduanya mempelajari manusia. Demikianlah materi mengenai konsep ilmu politik dan hubungan ilmu politik dengan ilmu sosial lainnya. Dapat dikatakan ilmu politik tidak dapat berdiri sendiri untuk menjelaskan suatu keadaan, diperlukan ilmu lainnya, yaitu ilmu-ilmu tadi ada ilmu hukum, ilmu psikologi, dan ilmu lainnya sebagai bahan atau materi untuk mendukung dan menunjang pembahasan pemecahan masalah dalam ilmu politik. Karena ilmu politik ini mempunyai keterkaitan dengan ilmu yang lainnya, untuk melengkapi data-data dari ilmu politik itu sendiri. Jadi, ilmu politik tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya ilmu-ilmu sosial lainnya yang membantu untuk memecahkan suatu masalah dalam ilmu politik itu sendiri. Sekian presentasi dari saya mengenai materi konsep ilmu politik dan hubungan ilmu politik dengan ilmu sosial lainnya. Semoga dapat dipahami. Maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dari materi yang saya berikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.